Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kita hari ini, kita akan pelajari mengenai fungsi dan prosedur penggunaan alat ukur. Tentunya di sini adik-adik mahasiswa yang sebelumnya berasal dari SMA dan SMK sedikit banyak mengetahui mengenai alat ukur. Kalau di SMK yang sering praktik, pasti sering menggunakan alat ukur yang berada di bengkel. Nah, untuk yang di SMA biasanya itu di lab-lab IPA sering menemukan juga alat-alat ukur. Baiklah, mari kita bahas alat ukur apa saja yang kita pelajari dalam lingkup keteknikan, khususnya pendidikan teknik mesin. Perlu kita ketahui indikator pembelajaran apa saja yang akan kita pahami pada materi kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis alat ukur, yang kedua menganalisis prosedur penggunaan alat ukur, dan yang ketiga memperagakan atau mendemonstrasikan penggunaan alat ukur ini sendiri. Harapannya setelah kita selesai mempelajari materi ini, para adik mahasiswa tentunya dapat menganalisis alat ukur apa saja, dapat mengetahui prosedur penggunaan alat ukur tersebut, dan dapat memperagakan dan mempraktekkan serta memperlihatkan video dan membuat video bagaimana cara menggunakan alat ukur. Mengapa sih kita harus membuat video dan peragakan video? Ya, di sini kita memanfaatkan yang namanya itu teknologi. Dan di sini kreativitas kalian itu dituntut untuk berkembang supaya kalian bisa mengupgrade skill kalian, tidak hanya soft skill tapi hard skill juga. Dan tidak hanya turun terjun ke lapangan, tapi kalian juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini maju dan berkembang. Jadi nanti di akhir kita akan membuat video mengenai alat ukur ini dan akan kita upload di link YouTube masing-masing. Alat ukur yang pertama yaitu mikrometer. Mikrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer ini sendiri biasa juga disebut dengan mikrometerskop. Nah, mikrometer ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Adapun bagian-bagian dari mikrometer bisa dilihat di gambar ini, ada bagian yang ditunjukkan beserta nama-namanya. Yang pertama itu ada frame atau mikrometer frame, lalu ada anvil, ada spindle, sleeve, thimble, ratchet, lock, skala utama, skala nonius, dan terdapat komponen di bawahnya itu namanya calibration rod. Calibration rod ini digunakan sebagai acuan untuk menyeting atau mengkalibrasi skala mikrometer. Lalu ada micrometer calibration range yang merupakan kunci yang akan digunakan untuk memutar slave. Jadi penggunaan mikrometer ini sebelum menggunakannya tentunya kita harus mengenolkan atau mengkalibrasikan. Apa tujuannya? Supaya dalam mengukur benda kerja itu lebih akurat dan kita lebih mengetahui hasil yang sebenarnya. Jadi akurasi pada alat ukur itu sangat penting. Kalibrasi ini sendiri juga memiliki tujuan yang dimana memastikan bahwa alat ukur ini layak untuk digunakan dan alat ukur ini dipastikan bisa mengukur dengan nilai yang akurat dan nilai yang pasti. Apabila alat ukur ini mengalami nilai yang berbeda di saat pengukuran benda yang sama, ada kemungkinan bahwa penggunaan awalnya tanpa menggunakan kalibrasi atau tanpa dicek terlebih dahulu bahwa alat ukur ini bisa dienolkan dan bisa digunakan dengan baik. Alat ukur selanjutnya ada dial indikator, yang dimana alat ukur ini digunakan untuk mengukur serta memeriksa kerataan pada sebuah bidang atau benda. Skala pengukurannya sendiri sangat kecil. Fungsi yang pertama pengukuran kerataan bidang datar, pengukuran kerataan dan kebulatan, serta pengukuran kerataan permukaan poros. Pada dasarnya, bentuk dari dial indikator ini menyerupai dengan jam analog, yang dimana memiliki 2-3 jarum penunjuk. Satu jarum sebagai petunjuk besar dan 2 jarum lainnya sebagai petunjuk yang ukurannya kecil. Fungsi dari jarum penunjuk kecil adalah untuk mencatat gerakan dari jarum besar itu sendiri. Satu putaran jarum besar akan memutar jarum kecil bertambah 1 angka.
Tidak ada bedanya dengan jarum-jarum detik dan jarum menit pada jam. Skalanya sendiri dari yang kecil adalah 1:100 atau sama dengan 0,01 mm. Prinsip kerjanya, gerak lurus dari spindle diubah menjadi gerak berputar. Oleh karena itulah yang diperhatikan pergerakannya adalah jarumnya. Jadi nilai berapa ukuran kerataan dari benda kerja menggunakan dial indikator ini yang kita lihat adalah hasil yang tertera pada jarumnya. Alat ukur selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Adapun tingkat keakuratan dan ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Bisa dilihat di gambar yang ada di layar. Gambar pertama itu menunjukkan kegunaan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja. Lalu pada gambar kedua di samping kanan itu fungsi jangka sorong untuk mengukur diameter luar benda kerja. Bisa dilihat penggunaan jangka sorong pada dunia teknik mesin saat kita ingin melakukan pembubutan pada suatu benda, tentunya kita harus mengetahui ukuran awal benda kerja itu sendiri. Nah, dalam pengukuran diameternya, diameter luar benda kerja, kita menggunakan jangka sorong. Lalu baru kita setelah selesai pemakanan atau feeding pada mesin bubut akan kita ukur kembali berapa pengukurannya. Sama halnya dengan alat ukur lainnya, perlu kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum menggunakan alat ukur. Apa tujuan kalibrasi? Supaya hasil yang kita dapatkan benar-benar akurat dan bisa kita pastikan bahwa alat ukur tersebut bisa digunakan dengan baik. Oke, untuk tugas pertemuan kita kali ini, silakan demonstrasikan penggunaan alat ukur. Di sini boleh kalau kalian mau menggunakan alat ukur jangka sorong, mikrometer, dial indikator, silakan. Dan untuk tugasnya, silakan upload tugas di YouTube kalian masing-masing dan kirimkan linknya ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan Google Drive-kan satu file dan akan dikirimkan ke saya. Semangat mengerjakan. See you. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.